transaksi atau pembeli melunasi harga barang dan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Syarat EOM atau end of month artinya harga bersih faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan pihak penjual tidak memberi potongan tunai pada pembeli. 3. Syarat 2/15 EOM artinya adalah jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari maka pembelian akan mendapatkan potongan 2%, sedangkan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan. Sistem pencatatan perpetual, sistem pencatatan persediaan perpetual atau disebut perpetual inventory system, yaitu melakukan pembukaan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembeli maupun penjual. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai tinggi untuk mengetahui posisi tersedia pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Ciri-ciri perusahaan dagang: 1. Tidak melakukan produksi. Perusahaan dagang membeli barang dari produsen atau pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen atau pengencer tanpa mengubah bentuk atau kualitas barang tersebut. 2. Fokus pada perdagangan. Kegiatan utamanya adalah perdagangan yang mencakup pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. 3. Persediaan barang dagang. Mereka memiliki persediaan barang dagang yang signifikan untuk memastikan kelangsungan penjual. Persediaan ini dikelola dengan baik untuk memenuhi permintaan pasar. Contoh-contoh perusahaan dagang: 1. Walmart, retail terbesar di dunia yang menjual berbagai macam produk mulai dari makanan hingga elektronik. Walmart membeli barang dalam jumlah besar dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen di seluruh dunia. Perusahaan retail yang menawarkan produk dalam jumlah besar dengan harga diskon. Anggota Costco dalam membeli berbagai macam produk termasuk makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Amazon, salah satu perusahaan e-commerce tersebar di dunia yang menjual berbagai macam produk mulai dari buku hingga elektronik dan pakaian. Amazon bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Pengertian jasa. Pengertian jasa: perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan layanan atau produk yang terwujud dan memiliki tujuan meraih keuntungan. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang fokus pada penyediaan layanan atau keahlian kepada pelanggan. Ciri-ciri perusahaan jasa: intertable produk atau disebut produk tidak berwujud. Produk utama yang dihasilkan adalah layanan dan atau jasa yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disentuh. Unstable atau tidak dipisahkan produksi dan konsumsi lain. Yang lain terjadi secara simultan. Konsumen harus hadir selama penyediaan jasa. 2.
disability tidak tahan. Layanan tidak dapat disimpan atau dijual kembali jika tidak digunakan kesempatan untuk menghasilkan layanan hilang. Variabel ability beragam. Kualitas layanan dapat bervariasi tergantung pada kapan dan di mana layanan tersebut diberikan. Jenis-jenis perusahaan jasa. Laundry, pakaian contohnya usaha jasa berikut yaitu laundry pakaian, meskipun usaha bisa dilakukan oleh semua orang, tapi laundry pakaian menjadi layanan jasa banyak dicari karena tidak semua orang bisa menyisihkan waktu untuk mencuci pakaian, salon kecantikan dan perawatan diri. Seiring berjalannya waktu, tren kecantikan semakin naik daun. Banyak kaum berlomba-lomba untuk memaksimalkan perawatan diri agar tampil cantik. Oleh karena itu, membuka satu salon kecantikan dan perawatan diri dapat menjadi peluang usaha jasa menguntungkan. Ketiga, jasa wisata. Contoh perusahaan di bidang jasa jarang terpikirkan banyak orang, yaitu jasa tour wisata. Biasanya para wisatawan atau turis memerlukan tour guide untuk menemani dan menemaninya di tempat wisata. Tahapan siklus asuransi perusahaan jasa. Satu, melakukan analisis transaksi. Dalam menggunakan sistem ini sangat perlu adanya analisis terhadap sebuah transaksi dengan memahami penjelasan transaksi untuk menentukan transaksi tersebut masuk pada pos aset, kewajiban, modal, pendapatan atau beban. Kemudian tentukan pengaruh transaksi tersebut pos-pos tersebut. Menambahkan atau mengulangi contoh sumber dokumen yang sering dijumpai adalah kwitansi, faktur penjual, faktur pembeli, penerimaan kas, kartu ajang kerja dan lain sebagainya. Membuat jurnal akuntansi, jurnal merupakan kegiatan penulisan jenis akun disertai dengan jumlah beserta bukti transaksi yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian dicatat dalam sebuah jurnal harian yang dikenal juga sebagai jurnal. Manfaat kegiatan ekonomi pada negara jasa. Satu, menjadi sumber penghasilan negara. Penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan jasa juga akan menjadi sumber penghasilan negara yang baru. Hal ini bisa didapatkan dari pajak perusahaan jasa tersebut. Di samping itu, semakin besar dan semakin banyak perusahaan jasa, maka penghasilan negara pun akan semakin besar pula. Dua, perlindungan dan keamanan. Perusahaan jasa keamanan memberikan perlindungan bagi hidup, properti, dan bisnis, membantu menciptakan lingkungan yang aman. Tiga, dukungan sosial dan psikologis. Konselor psikologis dan psikiater memberikan dukungan mental emosional yang penting bagi kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.